Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, dimanapun kalian berada saat ini, marilah kita lanjutkan kembali pembelajaran kita PPKN. Masih pada bab ketiga. Kita sampai pada sub yang C, bagian yang kedua. Yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia. Ibu yakin sebelum pembelajaran ini kita mulai tadi, satu, anak-anak sudah melaksanakan doa. Dua, anak-anak telah melaksanakan menyanyikan lagu nasional, lagu wajib. Yang ketiga, anak-anak telah melaksanakan salam PPK dilanjut dengan tepuk PPK. Marilah kita mulai pembelajarannya, yaitu kita akan belajar dari halaman, anak-anak silahkan buka bukunya. Yang akan kita pelajari adalah perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia, yaitu dari halaman 73 sampai dengan halaman 76. Ini akan kita pelajari saat ini. Anak-anak, dalam perkembangan sistem pemerintahan di Indonesia ini ada 3 yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan parlementer, yang kedua sistem pemerintahan semi parlementer, dan yang ketiga yaitu sistem presidensial. Apakah sistem parlementer itu? Sistem parlementer adalah suatu sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan yang sangat penting dalam pemerintahan. Karena parlemen memiliki wewenang mengangkat perdana menteri dan juga menjatuhkan pemerintahan. Anak-anak masih ingat ya, di dalam negara yang menganut sistem parlementer ini kan ada perdana menteri, juga ada, kalau di negara kita ada presiden, ada kepala negara. Kepala negaranya adalah presiden kalau di negara kita. Kalau di negara lain misalnya yang negara kerajaan Inggris ya, misalnya itu raja. Di Inggris itu juga ada perdana menteri gitu. Kalau di negara kita waktu itu tahun 1945 sampai 1949 anak-anak, ini sistem pemerintahnya parlementer. Jadi ada presiden dan ada juga perdana menteri. Yang mengangkat perdana menteri adalah parlemen. Siapakah parlemen itu? Masih ingat? Kemarin sudah di video yang lama ya, minggu yang lalu sudah Ibu sampaikan. Parlemen itu adalah parlemen adalah apa istilahnya? Wakil rakyat. Ya, wakil rakyat atau DPR. Jadi posisinya DPR atau wakil rakyat itu, satu, mengangkat perdana menteri, yang kedua, seandainya pemerintahan ini dalam melaksanakan tugasnya itu tidak sesuai dengan harapannya rakyat, maka DPR atau parlemen itu dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Beda dengan negara yang menganut sistem presidensial. Kalau sistem presidensial kan presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai kepala pemerintahan. Presiden mengangkat menteri-menteri. Tapi kalau di sini presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan sebagai kepala pemerintahannya adalah perdana menteri. Sekarang bagaimanakah ciri-cirinya sistem parlementer itu? Ciri-ciri sistem parlementer ada 3 anak-anak. Ya, ini dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1945 sampai dengan 1949. Ciri-cirinya, 1, adanya pemisahan yang jelas antara kepala pemerintah dengan kepala negara. Udah paham ya, tadi kan sudah Ibu sampaikan. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahnya adalah perdana menteri. Perdana menteri itu ada karena diangkat oleh parlemen. Bisa juga nanti dijatuhkan seandainya cara kerjanya itu ternyata tidak sesuai dengan kehendaknya rakyat. Ini 1, diingat-ingat ya. Jadi ciri-ciri sistem parlementer adanya pemisahan yang jelas antara kepala negara dengan kepala pemerintah. Yang kedua,
kepala pemerintah adalah Perdana Menteri dan kepala negara adalah Presiden. Kalau di Indonesia, karena di Indonesia ini kan negara republik, atau di negara manapun yang republik, masih ingat republik ya? Republik itu negara yang dikepalai oleh seorang presiden, namanya republik. Kalau di negara kerajaan ya namanya monarki gitu ya, itu berarti raja, kepala negaranya raja, perdana menterinya ya orang lain gitu yang dipilih oleh parlemen itu. Ada juga sultan, ada juga kaisar gitu ya. Ini sekarang yang ketiga, kepala pemerintah dipilih oleh parlemen atau DPR. Sudah jelas? Jadi ada pemisahan yang jelas antara kepala pemerintah dan kepala negara. Kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, kepala negaranya kalau di Indonesia adalah Presiden. Yang ketiga, kepala pemerintah itu dipilih oleh parlemen atau DPR. Sudah jelas ya? Sekarang tugas pertanyaan. Bedakan tugas kepala negara dengan Perdana Menteri. Saya ulang, bedakan tugas antara kepala negara dan Perdana Menteri. Saya rasa videonya cukup dulu, nanti kita lanjut.